Selamat pagi, selamat Natal Bapak Pendeta. Selamat Natal. Saya mohon penjelasan sederhana. Ya. Apakah salah atau menjadi najis kalau kita cari uang dari jual rampe yang orang bawa ke kuburan atau lilin dan sebagainya? Mohon penjelasan. Tidak salah ya, jual rampe tidak salah. Tinggal mungkin kami pendeta-pendeta yang kerja keras saja. Kan berziarah itu tidak dosa, Bapak Ibu ya, jangan salah ya. Berziarah itu tidak dosa, siram rampe di kubur tidak dosa. Yang dosa itu kalau siram rampe, bikin berisi kubur, lalu mulai omong-omong. Bicara-bicara dengan kuburan, dengan tulang belulang atau orang mati itu. Lalu omong seolah-olah dia masih hidup. Nah ini yang salah, kurang belajar Alkitab. Jadi menurut saya, ya sudah kalau namanya rampe kita pergi kuburan. Saya bapak dan mama pun kuburan, tiba-tiba saya mau taruh bunga-bunga di situ hanya untuk menghias saja. Saya pikir tidak ada masalah. Jangan disertai kepercayaan. Kalau ada itu tolong dulu dijauhkan ya. Memang agak susah karena ini sudah melekat lama. Kalau sudah omong rampe, kuburan berarti disertai omong-omong. Atau meyakini bahwa masih ada hubungan, bahkan hubungan yang bisa timbal balik antara kita yang hidup dan mereka yang meninggal. Nah ini jelas tidak alkitabiah. Seperti data-data firman yang banyak sekali saya munculkan ya. Bahkan saya harus bicara agak lebih tegas lagi supaya kita jangan sampai sembah berhala. Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10, Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6. Itu jelas tidak ada hubungan orang hidup dan orang mati. Dan kalau kita masih paksa melawan juga, saya mau kasih tahu ini adalah bagian dari hukum moral. Hukum moral itu kan 10 hukum Allah, ya. 10 hukum Allah dengan segala penjabarannya. Hukum pertama dan kedua sudah jelas, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung berupa apapun dan seterusnya untuk disembah. Nah, penjabarannya adalah berhala-berhala, salah satunya adalah kepercayaan kepada kuburan, arwah, apa segala macam. Itu berhala, itu iblis. Tegas lah ya, supaya yang sok-sok suci, sok-sok apa namanya, lebih dari pikir Tuhan utus langsung, padahal setan. Imamat 19 ayat 31, ini ada ayatnya nih. Kalau yang mengaku menghormati otoritas Alkitab, ya tolong dengar, saya omong pakai ayat, bukan saya omong sembarang. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Tidak boleh panggil-panggil arwah. Yang datang nanti setan yang menyamar, kan begitu. Imamat 20 ayat 6. Orang-orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina, dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ya, Imamat 20 ayat 27. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Jadi semua data-data ini harusnya mengingatkan kita. Ini kan salah satu dosa yang menyebabkan Saul mati dan Tuhan tidak peduli sama dia. 1 Tawarik 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpaling kepada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Semua data ini saya pikir jelas ya. Jadi jangan percaya itu setan dong yang ajar. Oh tidak apa-apa. Berarti lu hamba setan, Tuhan omong lain, lu ajar lain. Ya saya harap jangan ada hamba-hamba setan yang kasih bodoh orang. Ya kalaupun mereka masih membodohi orang, keputusannya ada pada umat. Umat yang harus jadi cerdas. Tolak itu iblis tuh. Dari mukanya aja udah kelihatan ya. Jadi begini, semuanya ada ayat. Rampe saya pikir kalau hanya sebatas bisnis itu boleh ya. Tinggal kalau saudara mau lebih pebisnis hebat, jual sambil tempel di setiap rampe. Ini harga 2.000 bertulis jauh monde hormati ya gitu. Yakin son laku, tetapi cobalah memulai yang benar itu kan harus mencoba, iya kan?
Atau penggalan khotbah saya ini putar terus menerus. Ya, setiap kali mereka beli omong itu ya. Atau nasihat, kakak ingat nih rampe hanya sebagai ziarah, tidak ada hubungan. Saya pikir kalau Anda berhikmat, bijak sedikit bisa kok. Paling tinggi kalau yang kepala batu dia, lu saat ada beta dah. Jangan atur-atur saya gitu. Ya sudah, pergilah gitu. Boleh asal dengan benar. Hidup bisnis apapun bisa jahat, bisa benar. Orang jual beras saja dia timbang dikasih kurang sedikit. Itu sebenarnya lebih berdosa dari jual beras. Nah ini biar sekalian sudah sampai pedagang-pedagang. Ya ini ide muncul tiba-tiba dan saya yakin Roh Kudus pimpin dan saya bergembira. Saya ketawa ini gembira bukan lucu. Saudara yang jual minyak tanah, pas pembeli pemata tak salah lupa sedikit. Saya kasih tahu ya. Sekalipun kau tidak omong de arwah. Tapi ini dosa mengurangi minyak tanah. Beras yang jual tomat. Pastikan tomat-tomat segar, timun-timun segar, terong-terong segar. Iya kan? Yang jual daging di pasar impres. Saya tahu di pasar impres, pasar Leba, pasar Lebobo, pasar Yoesapa dan lain sebagainya. Banyak pendengar setia. Jual ikan, tolong jujur. Jual daging, tolong jujur. Karena sekalipun saudara tidak sembah arwah, sembah setan, pada waktu Anda kasih kurang atau tipu kilonya, kurangi beratnya, setan ada padamu. Ya, jadi kau tidak menyembah arwah, tapi arwah lebih kayak memilih tinggal dalam kau atau setan. Jadi pesan saya sebagai hamba Tuhan, bertolak dari jual rampe, akhirnya lari ke terong, daging, ikan, ketimun, dan tomat. Oleh karena itu, ya hati-hati. Ya, oke, sudah itu saya puji Tuhan, Tuhan kasih ingat, jadi biar semua kena sekaligus sudah. Dan banyak yang cerita, itu om tuh, dia akan timbang tuh kurang. Nah, ini bertobat sudah ya. 2025 pas ya. Oke, haleluya.